saya pernah buat dosa banyak Ustaz. Kira-kira saya masih layak nggak masuk surga? Tentu saja layak. Tentu saja layak. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Masih ingat kisah Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud, yang baru syahadat di waktu duha, masuk ikut perang di Uhud, terbunuh. Belum pernah sujud sekalipun. Dulunya ini Yahudi membenci Islam. Tapi dapat hidayah dia masuk Islam. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya, kata Nabi SAW, apakah ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata ini subhanallah, dia syahadat waktu duha, dia meninggal sebelum duhur, jadi belum kena kewajiban sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat penghuni surga, lihat orang ini. Siapa yang melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ada juga orang baru masuk Islam dari salah suku Arab, tiba-tiba terbunuh mati syahid. Kata Nabi SAW, dia telah berbuat sedikit, syahadat saja, dan panen pahala yang sangat besar. Artinya apa? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa yang dilakukan, gitu kan? Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kondisinya dia pernah buat dosa dan dia khawatir, terlalu percaya diri dengan dosa yang dulu pernah dilakukan, tapi dia sudah tobat, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Kalau ini, maka tidak usah khawatir. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzam kaman la dzambalah. Siapa yang tobat dari dosa seperti tidak ada dosanya sama sekali. Dan kita harus yakin dengan itu. Memang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang iseng nih, tanda kutip dia bilang begini, kalau gitu Ustaz kita buat dosa aja terus. Toh nanti kita tobat diterima sama Allah. Ini pemikiran yang keliru. Ini syubhat dari syaitan. Jangan diikuti, ya. Kalau ada bisikan untuk berbuat dosa dengan alasan, toh Allah Maha Pengampun, nanti gampang tobat, toh tobat juga akan membersihkan dosa yang lalu. Ini pemahaman keliru dari syaitan. Karena bisa saja tidak sempat taubat meninggal, kan gitu. Dan daripada kita buka pintu dosa, yang misalnya gini, detik-detik di mana orang berbuat zina misalnya di hotel 2-3 jam misalnya. Dia buat dosa di hotel 2-3 jam. Seminggu kemudian dia taubat, bersih dosanya. Karena kalau dia taubat nasuha bersih dosanya kan. Tetapi bandingkan dia dengan orang yang di waktu dia berzina 3 jam tidak buat zina. Lagi di majelis taklim, lagi zikir, lagi sedekah. Kan dicatat pahala tuh. Nah berarti akan beda derajat dia si pelaku dosa ini dengan orang yang beramal soleh kan? Paham gak? Bisa ditangkap pesannya? Allahu a'lam ini. Cuma 3 orang yang ngangguk-ngangguk, yang lain. Nah, paham gak ini? Alhamdulillah, Allah jadi saksi. Saya udah sampaikan. Ya. Jadi daripada kita terbawa dengan sebuah syubhat syaitania, bahwasanya saya kalau buat dosa, toh nanti saya juga taubat. Itu betul, akan taubat bisa dimaafkan. Kalau sempat taubat ya, kita bicara sempat taubat. Kalau tidak sempat meninggal ya sudah berarti akan ada hukuman. Tapi kalau dia sempat taubat, baik, langsung pertemukan ini dengan orang yang dia buat zina 3 jam. Misalnya hari Senin dia buat zina 3 jam. Minggu depan Senin lagi dia taubat. Bandingkan dia dengan yang hari Senin dia berzina 3 jam itu orang beribadah. Tentu lebih tinggi derajatnya orang ibadah. Lalu untuk apa buat dosa? Kenapa enggak ketaatan saja? Saya pernah sampaikan di pengajian dan saya ingatkan kembali. Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang mukmin, orang mukminah, orang soleh dan solehah ini, kita nggak bisa nikmati dunia ini, nggak bisa makan enak, nggak bisa minum, nggak bisa pakai pakaian, nggak bisa punya jabatan, nggak bisa punya harta, nggak bisa biologis, nggak bisa punya anak misalnya. Wajar orang melanggar, kan gitu. Tapi ini tidak. Antum boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya, pakai pakaian yang terindah, cari jabatan tertinggi, kumpulkan harta terbaik. Boleh, cari pasangan yang paling sempurna, punya anak sekian banyak, silakan. Selama halal. Tak apa-apa. Yang haram itu sedikit, itu aja yang ditinggalkan. Ingat saya pernah kasih contoh, Allah haramkan babi. Gak boleh kita makan daging babi. Padahal tubuh kita butuh daging kan. Andai saja Allah haramkan semua daging gak boleh. Sapi haram, kambing haram, kelinci, semua tidak boleh. Tapi tubuh kita butuh protein daging. Kan wajar orang melanggar, jadi makan. Ini enggak. Yang diharamkan babi diganti sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Banyak sekali gantinya. Babi ini hanya ujian. Hanya ujiannya saja. Allah kasih kita interaksi biologis. Harus sperma harus ketemu sel telur. Ya. Yang paling umum 99% adalah interaksi biologis, kan? 1% mungkin dengan bayi tabung misalnya. Maka ini harus terjadi, kan?
Allah tahu itu. Allah ciptakan memang harus ada populasi manusia yang berinteraksi biologis. Untuk membuat itu Allah berikan kita kenikmatan kalau biologis. Supaya orang mau, laki-laki mau tumpahin sperma, perempuan juga mau terima sel telur itu. Terima sperma itu, akhirnya dia hamil, gendong anaknya. Kalau Allah nggak kasih kenikmatan biologis, nggak bakal ada orang mau interaksi biologis gitu kan. Tapi Allah kasih kenikmatan. Ada satu sisi Allah haramkan zina, nggak boleh nih. Karena tidak ikuti peraturan Allah. Tapi satu sisi ada nikah. Allah kasih, silahkan. Setelah nikah biologis sepuasnya gitu kan. Mau safar, mau masuk hotel, gak ada masalah. Hamil berulang-ulang silakan. Tapi kan dikasih. Kalau Allah nggak kasih, kita punya syahwat tapi Allah nggak kasih pintunya. Kan wajar orang berzina. Tapi ini enggak, ada solusinya. Lalu untuk apa buat dosa ini gitu loh. Yang dari tadi kita bahas, untuk apa buka pintu ini? Dan keputusan ada di tangan kita masing-masing teman-teman sekalian. Saran saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, tutup keran dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Babi haram gak usah bilang, saya mau coba dulu dagingnya. Kenapa Allah haramkan? Gak usah, gak perlu. Udah langsung aja makan kambing, domba, ayam yang halal, selesai. Kan begitu.